Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudara sekalian terkait eh, bagaimana salah satu tips hidup berkeluarga secara bahagia. Ada orang hidup berkeluarga itu kaya bahagia ada, miskin bahagia ada, kaya sengsara ada, miskin sengsara juga ada. Ya, saya akan mengajak atau ya mengasihkan tips bagaimana hidup berkeluarga dengan bahagia. Kuncinya cuma satu sebetulnya, ya. Kuncinya tidak banyak sebetulnya. Kunci utamanya adalah Allah. Kunci utamanya adalah Allah. Ikuti aturan Allah karena Allah. Gitu ya. Ikuti aturan Allah karena Allah. Gitu. Oke. Dalam kita hidup, kita butuh pasangan hidup, ya. Kita butuh pasangan hidup. Sebelum kita memiliki pasangan hidup, maka tentukan dulu visi misi hidup kita, ya. Kalau kita mencari pasangan hidup, orientasinya adalah jangka panjang, maka pilihlah pasangan hidup yang berpikir jangka panjang. Ingat, harta bisa habis, wajah cantik, ganteng bisa luntur oleh waktu, bisa rusak oleh insiden. Tetapi bahwa jika sama-sama belajar berorientasi kepada Allah dengan menggunakan aturan Allah, insya Allah lah. Jika itu bisa sama-sama stabil, maka akan bahagia kita. Jujur itu menjadi, ya, kejujuran itu menjadi pondasi utama dalam membangun rumah tangga. Komitmen itu menjadi pondasi utama, ya. Kalau ketika kita bertaaruf dengan calon teman hidup kita, kemudian kita menunjukkan kebaikan saja tanpa menunjukkan kejelekan, maka bersiaplah cilaka akan menanti di ujung kehidupan kita. Terbuka saja kepada calon pasangan kita, bahwa kita kondisinya begini, kondisinya apa. Kita cari calon pasangan yang seperti apa. Setiap orang pasti punya kriteria calon pendampingnya. Pasti punya. Saya pengen yang begini karena apa kan punya. Nah, maka ya sudah, apa namanya, carilah itu, gitu kan. Sampaikan kriteria itu kepada orang yang kita tuju. Jika klop, alhamdulillah. Jika enggak klop, ya nanti kan tidak cari lagi. Sehingga nanti ketika sama-sama klop, hidup itu akan indah. Ingat, orang-orang baik di antara kita adalah untuk orang-orang baik di antara kita. Ingat, penipu itu akan dapat penipu. Jadi ketika kita mau mencari pasangan kita dengan cara menipu, dengan cara menyembunyikan sesuatu, kekurangan kita misalnya, maka pasti akan kita dapatkan orang yang juga menyembunyikan sesuatu. Nanti akan menjadi problem, dan problem itu tidak akan pernah selesai kecuali kita tobat. Jadi kunci dari bahagia itu tidak sekedar harta, tetapi keterbukaan. Kalau Muslim dasarnya ya Quran hadis, nggak ada lain. Cara hidup yang pas ya cara hidup berdasarkan Quran hadis, nggak ada yang lain sudah. Begitu. Jabarannya bagaimana? Panjang itu. Ya. Jadi kalau pengen bahagia dunia saja, ya tadi tetap terbuka itu utama itu. Jadi yang paling enak itu di depan ketika kita menemukan seorang yang hendak kita jadikan teman hidup, overview. Saya cari calon yang begini, begitu, begini, sampaikan saja. Nanti kalau yang bersangkutan merasa tidak cocok, ya sudah berarti kita belum sesuai. Sudah, kita berteman saja, gitu. Itu lebih enak. Tapi kalau di awal sudah ya ada target yang diinginkan, misalnya pengen cari yang ganteng atau yang cantik, maka kita akan menyulap diri kita menjadi ganteng atau cantik. Ingin cari yang kaya, misalnya akan menyulap itu. Nah, sehingga itulah nanti yang akan menjadi problem serius di kemudian hari. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa keterbukaan itu sangat luar biasa.
Dan jangan sekali-kali mencoba menelikung keterbukaan. Begini menelikung keterbukaan itu. Dimanapun tempat di dunia kerja atau dimanapun, dalam keluarga pun, ketika statement ini kemudian kita pakai, ini bahaya. Ya, kita bikin iya dulu, urusan nanti, itu bahaya. Untuk kontrak jangka panjang itu bahaya. Iya dulu, urusan nanti. Nah, model ini bahaya. Jadi kalau hal-hal yang prinsip, ya harus tegas di awal. Harus tegas di awal. Kenapa? Ya, itu nanti akan menjadi problem serius. Menjadi suatu sandungan serius di kemudian hari. Oke, demikian dulu, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.